Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat tatsar, luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 2 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang mana kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Nur Halimah, Hairun Nisa, Gisela Loviana, Septi Nur Latifah, dan Jannatin Ailia. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi selaku tutor pada Agenda 3 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Baiklah, langsung saja kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami terkait implementasi Whole of Government di pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan mind mapping sebagai berikut. Sebelum membahas lebih lanjut tentang WOG, apakah teman-teman sudah tahu apa itu WOG? Agar bisa lebih memahami, mari kita simak dulu beberapa poin penting berikut ya. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman, baik itu keragaman suku, budaya, ras, ataupun yang lainnya. Tidak terkecuali pada sisi tatanan pemerintahan, yang mana terdapat perbedaan visi dan misi pada masing-masing sektor. Perbedaan visi misi tersebut cenderung menimbulkan adanya ego sektoral, yang mana sektor yang satu menganggap dirinya lebih baik dari sektor yang lainnya, ataupun sebaliknya. Poin yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, menuntut pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan seperti pelayanan yang cepat dan prosedur yang mudah. Pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengamanatkan tentang reformasi birokrasi, yang mana diartikan sebagai reformasi mental aparatur pemerintah dan juga reformasi sistem pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih efektif dan terbebas dari ego sektoral. Dari beberapa poin tersebut, Whole of Government dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Sehingga, pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Adapun praktek WOG yang dilakukan di Indonesia, yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Dan keempat, koalisi sosial. Jenis pelayanan publik berdasarkan ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya. Contohnya yaitu pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, status usaha, surat kepemilikan, izin usaha, dan sertifikat tanah, serta dokumen lainnya. Yang kedua yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Contohnya yaitu layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Yang ketiga yaitu pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan
dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung. Contohnya yaitu jalan raya, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Yang terlahir yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu penegakan hukum, peraturan undang-undang, peraturan masyarakat luas. Berikut adalah macam-macam pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh pola pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau pengurusan izin berlayar oleh kantor syah bandar. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Contohnya adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasa Raharja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang juga sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di mana kantor Samsat itu berada. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan jenis ini adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Yang keempat adalah pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan pemerintah adalah e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan WOK di Kabupaten Tanah Laut. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi visi dan misi Kabupaten Tanah Laut. Visi adalah berinteraksi, berkarya, inovatif, tertata, religius, aktual, dan sinergis. Visinya adalah 1. Berkarya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiositas dalam penyelenggara pemerintah daerah di kehidupan masyarakat. Membangun sinergisitas yang baik antara tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaplikasian dalam program-program yang dilakukan di Kabupaten Tanah Laut adalah 1. Adanya program Manunggal Tutung Pandang. Telah diatur di Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2015. Secara harfiah, manunggal artinya menyatu, tutung pandang selesai sampai akhir. Sehingga secara keseluruhan
Yang dimaksud manunggal tutup pandang adalah kegiatan menyatukan pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah lainnya, lingkup pemerintah seperti bupati dan wakil bupati dan para pejabat lainnya, serta pelingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, serta unsur-unsur muspida meluangkan waktu untuk terjun langsung ke masyarakat, menginap dan melaksanakan beberapa kegiatan bersama-sama masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan. Tujuan program kegiatan Manunggal adalah mengelaborasi 3 fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan atau servis, pemberdayaan atau empowerment, dan pembangunan development dalam suatu kegiatan yang langsung bersentuhan dan menyatu dengan masyarakat. Adanya program stakeholder yang tergabung dalam forum pemberdayaan masyarakat antara lain: 1. Pelayanan masyarakat berupa kesehatan masyarakat, santunatan massal, pengobatan massal, pelayanan kontrasepsi, pembuatan akte kelahiran gratis. 2. Pasar murah. 3. Saserahan. 4. Penyerahan bibit tanaman atau pohon. 5. Penyerahan sembako untuk masyarakat jompo dan tidak mampu. 6. Penyerahan hasil pelatihan usaha produktif. 7. Ramah tamah. 8. Bakti sosial atau gotong royong. Manfaat yang didapat oleh pemerintah daerah dari terlaksananya program kegiatan Manunggal Tutup Pandang yaitu: 1. Terjalinnya kerjasama dan kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. 2. Secara langsung, bupati serta wakil bupati dan perangkatnya dapat melihat, menyelami, dan merasakan keadaan rakyatnya. 3. Pemerintah daerah dapat langsung mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mendasar dari masyarakatnya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dari kebijakan yang selama ini dijalankan serta sebagai bahan analisa untuk menentukan skala prioritas pembangunan ke depannya. 4. Pemerintah daerah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat bukan saja hanya menikmati hasil pembangunan tetapi turut berperan dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan pemeliharaannya. 5. Pemerintah daerah juga dapat memberdayakan masyarakat dengan segala potensi yang ada di masyarakat untuk memajukan perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Kemudian ada program selanjutnya yaitu Sosialita. Sosialita adalah aplikasi pasar online dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi ini merupakan sistem order semua instansi lingkup Tanah Laut. Sebuah fitur digital berupa aplikasi untuk transaksi pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini dikelola oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ. Ketiga, adanya aplikasi layanan publik seperti Silakas. Silakas adalah sistem informasi layanan online, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Aplikasi selanjutnya yaitu WBS, aplikasi yang disediakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran oleh aparat pemerintah yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, dan masih banyak lagi aplikasi layanan publik lainnya. Kemudian ada program Badatang, adalah belajar dari Radio Tutup Pandang. Ini merupakan program hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kominfo serta Radio Tutup Pandang di Kabupaten Tanah Laut. Implementasi WOG di era transformasi dengan potensi lokal daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama, sektor wisata, kerajinan, dan oleh-oleh. Akhir-akhir ini, kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan karena Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak tempat wisata baru, mulai dari wisata pantai, wisata gunung dan bukit, juga wisata susur sungai Panjaratan. Hal ini bisa dihubungkan dengan potensi kerajinan yang dapat dijadikan oleh-oleh seperti kain sasirangan, kerajinan tas purun, dan juga ikan asin. Rekomendasi untuk Pemda, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Perdagangan, serta Diskominfo membuat suatu aplikasi untuk memudahkan calon pengunjung mendapatkan rekomendasi tempat wisata, juga mendapatkan oleh-oleh khas daerah Tanah Laut. Yang kedua, sektor pertanian dan perkebunan.
Tanah laut sebagai sentra utama produksi jagung. Penerapan WOG dalam hal ini dapat diwujudkan dengan membuat sistem online untuk mendapatkan harga jual yang tetap stabil demi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga, sektor perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan kelautan di tanah laut sangat prospektif. Pengembangan balai benih ikan di beberapa kecamatan adalah salah satu penerapan WOG, yaitu sinergitas antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah kecamatan dalam upaya untuk memudahkan petani budidaya ikan untuk mendapatkan bibit. Dan yang keempat, sektor penyedia jasa online. Bentuk implementasi WOG di era transformasi diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan dengan Diskominfo membuat aplikasi yang bernama Paantaran Liwat Unlin yang disingkat dengan PALUI. Ini adalah akronim dengan berbahasa Banjar. Aplikasi ini menyediakan jasa pesan antar melalui online. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. Kita cukup berada di rumah saja dan barang-barang apapun yang kita butuhkan akan terpenuhi. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Semangat Latsar!